dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po, Nyak Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Bareng Ayam Ponova Kalista ajak lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini kita ke Tanjung. Di sana udah ada rekan Aye Julia Puspita ya, atau kembarannya Lesti enggak ya? Iya ya. Kita nanti bakal ngobrol warisan dapur Melayu Kepulauan Riau bersama Devi Kurnia Fitri, pemilik usaha Depali Kitchen ya. Kita sapa dulu yang ada di Tanjung Pinang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mpok Nova. Halo, Mpok Julia Puspita. Yulia apa Julia? Julia Mpok. Ju. Ya, Ju. Juli ya. Iya, Juli Mpok, betul. Oke, kabar baik tentunya. Alhamdulillah baik Mpok. Cuaca di sini Masya Allah panas Mpok. Yo, Jakarta juga. Oh sama berarti ya. Alhamdulillah. Udah nggak hujan lagi ya? Iya tapi semalam sih Mpok yang ada hujan. Sempat hujan semalam. Sempat. Iya, Jakarta juga sorenya tuh sempat hujan. Oh, iya. Mudah-mudahan ya pada musim panas itu masih ada hujan-hujannya ya. Kita nggak berharap panas Amin. mulu ya. Betul Mpok. Apalagi bulan puasa kan Mpok ya. Oh, berasa ya. Betul. Iya dah. Mbak Julia, hari ini kita bakal ngobrol tentang warisan dapur Melayu Kepulauan Riau. Iya. Sama narasumber kita. Siapa tadi saya udah sebutkan? Ada Kak Depi. Iya. Nama dapurnya Depai Kitchen namanya. Kalau nama narasumbernya Depi Kurnia Fitri. Oh, itu Depai Kitchen bukan Depaili Kitchen. Bukan, sepertinya Depai. Jadi I-nya emang dua, Mpok. Depai I-nya dua. Kitchen. Mata saya yang siwer kayaknya yang gitu apa, ya. Pok? Efek puasa, Mpok. Iya kali. L-nya kayak I itu ada kayak L sama I gitu. Oh, iya, Depali bukan iya. Depai gitu Iya, ya. jadi Depai gitu. Oh, Ayah tahu tuh karena namanya Devi tuh sering dipanggil sama temannya Depai gitu kan. Betul, Pok. 200.000. Puasa-puasa kita nggak ini ya, Iya, nggak bodoh ya. Pok, semangat, Pok. Oke deh, narasumbernya sudah hadir kah? Oh, sedang on the way, Pok. Oh, baru on the way. Iya, nggak jauh kok. Belum rumahnya ada di sini. studio ya? Iya, belum ada, Mpok. Ya udah, sambil kita menunggu narasumbernya kita, mudah-mudahan nanti segera secepatnya ya. Amin. Boleh yang mau bergabung sama kita di 02135045510 untuk Jakarta dan sekitarnya. Untuk Tanjung Pinang berapakah? Di 0811 70488660. Kalau Ulang lagi boleh? di 0811 70488660. Oke, sudah adakah yang bergabung di RRI Tanjung Pinang? Sepertinya belum, Pok. Sepertinya belum ya. Tadi saya Di WhatsApp. mau pantun loh, Pok. Oh, boleh. Pantun dulu Tak ya, Pok jabanin. ya. Silakan. Anak nelayan menebar jala. Cakep. Jala dibentang di waktu petang. Cakep. Ramadan datang membawa berkah. Yes. Membawa pahala, salah, Pok. Ulang. Ulang, Pok ya. Gak bagus. Iya, Ulang. biasa, Pok, Baru grogi-grogi. enam itu nilainya. Iya, grogi, Pok. Naikin nilainya. Iya, naikin apa ya? Ulang. Ya, Pak ya. Anak nelayan menebar jala. Cakep. Jala dibentang di waktu petang. Cakep. Ramadan datang membawa pahala. Hati pun tenang, jiwa pun lapang. Nah, itu baru 8 nilainya. Tadi 6 ya. Iya, Mpok, maaf, Pak, grogi, Ada Pok. lagi? Oh, udah, Mpok, udah. Udah gitu aja. Oh ya udah dah. Oke dah kalau gitu. Untuk Jakarta boleh WhatsApp juga di 0812 1124 928. Kalau sudah ada yang bergabung di Tanjung Pinang, Kak Juli, kita sambungkan. Sepertinya belum ada nih, Mpok. Belum ada Iya, ya. Ke lagi Jakarta sibuk. dulu ya. Iya, lagi sibuk buat kue agaknya, Mpok. Bener kayaknya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum saya assalamualaikum. Iya, semangat. Harusnya yang sana dong yang Iya, masuk baca ampun. assalamualaikum. Ya pun. Ame sape di mana? Ini kok apa bulan puasa kali kok? Iya, bulan puasa jangan gitu juga dong, Mbak. Iya salah. Iya. Ame, Apa kabar kok? kabar baik alhamdulillah aye. Abang siapa? Bang Edo. Betul. Bang Edo sapa dulu tuh. Kak Lesti ada di Tanjung Pinang. Adi, Kak Lesti. Ini Kalesti Gilar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bang Edo. Kabutun. Ya pun.
Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Bang Indo gimana, Bang? Giliran nanyanya ke Juli kenapa lembut begitu, Iya. giliran ke Aye gitu. Aduh. Enggak gitu Pok gitu loh. Beda ya kastanya ya, levelnya tuh beda gitu ya. Enggak, soalnya kalau di Jakarta tuh karena dia pakai blaon, jadi dia harus kayak gitu emang, Pak. Oh emang Oh, gitu, gitu. agak kenceng gitu ya. Kalau yang di Tanjung Iya. Pinang tuh agak slowly gitu ya. Iya, agak spoken, Po. Heeh. Lagi bahas apa, Pak? Bahas Pak Devi bilang bahas apa? Pok Bahas Depi. apa, Jadi Pok? Pok Depi kan? Ya. Pak Devi, Pak Juli. Julia. Ya, Julia betul. Iya. Kita mau bahas mengenai warisan Melayu Kepulauan Riau. Jadi nanti kita mau bahas mengenai makanan-makanan khas Melayu gitu yang bisa kita temui kalau seandainya nanti mau ke Tanjung Pinang. Kan banyak yang belum tahu nih ya, Mpok ya, makanan-makanan apa Iya. saja sih yang ada di Kepulauan Riau gitu. Gitu Bang Oh, ya Edo. udah, titip pertanyaan aja, Kak Julia. Titip Boleh. pertanyaan. Apa tuh? Makanan apa sih yang paling khas di sana gitu, yang Oh. paling Minati. idoman ya. Yo, idaman. Ya, yang paling disukain sana. Dan begitu aja lah. Boleh. Oh, makanan yang paling disuka gitu ya. Iya, khas Melayu yang tapi di ya. sana. Betul. Ada Kalau pantun nih untuk berdua. Oke, cakep. cakep. Belum ya? oh, belum, Pak. Heeh. Gara-gara puasa udah cakep dulu nak. Emang Ayo cakep dari dulunya. Emang Emang pada sononya. kenapa blaon-blaon? Kan gitu Iya. emang. Emang Ayo cakep dari sononya. Emang. Iya. Sudah tampang sampai Merauke. Cakep. Kak Nova sama Kak Julia yang paling oke. Wih, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Bipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, burung Irian, burung cendrawasih, Syukur terima kasih. Kak Julia, Iya, Mpok. gimana Tanjung Pinang? Sudah ada yang bergabung? Belum ada getaran-getaran nih, Mpok. Belum ada getaran-getaran, kayak lagu dangdut ya, belum ada Betul, Mpok. getaran-getaran Iya, Mpok. gitu Gimana ya. nih, Mpok? Boleh mungkin diulang lagi. Tadi mungkin yang baru bergabung nggak tahu berapa nomor teleponnya. Boleh di 0811 7048860 0811 7048860. Nah tuh ya. Di Jakarta sudah ada lagi, kita gabungkan. Oke, boleh. Oke. Halo, selamat siang. Selamat siang kembali Pak Emponopa Kalista. Ya. Kenapa suaranya mesti kalau- begitu? Lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabipun. Ya pun. Waalaikumsalam. Kayaknya di samping lemes digagah-gagahin gitu loh, biar kelihatan cakep sama Mpok Juli kayaknya. Enggak sih karena di sana kan Julia, di sini ada juga penyiar barunya Julita Puspita Oh, di mana? Di Lampung. Kok sama sih? di Bandar Lampung. Dia kalau di situ kan Julia, di sini Julita. Di sini Oh, di Julia situ Julita. Puspita. Oh, di sana Julita Puspita. Beda Beda A-nya ta doang. sama A. Beda ta sama A. Jangan-jangan kembaran kamu dah tuh. Kayaknya ya, Mpok. Jangan kembarannya Mpok Yuli ya, bukan ya? Iya, jangan-jangan. Kok lemas banget, Bang? Enggak lemes sih, cuman karena aku terpana dengan Juli, pasti lahirnya di bulan Agustus. Oh iya benar, bener banget lagi, Benar, bener banget. benar. Iya, makanya Memang ya, namanya orang, Juli. Iya, orang kalau lagi puasa tuh emang begitu dah. Makanya namanya Juli, lahirnya di bulan Agus. Iya, Benar betul, itu mah. benar sekali. Iya, kita benerin dah pahala buat kita gitu ya. Betul, Mbak. Iya. Iya, tapi kenapa kita ikut bodoh gitu ya? Iya kan, percaya aja ya, Mpok ya. Kenalan Kak Julita, Boleh. Ponopa, saya Iya. Topan Babang Tampan di kota Lampung, yaitu di Bandar Lampung, di Teluk Betung Timur, Kota Ya. Oh, Karang. Babang Tampan. Iya, salam kenal ya Kak Julia Puspita. Iya, Salam kenal juga. kembali. Iya, apa nih temanya nih, Po? Temanya warisan dapur Melayu Kepulauan Riau. Warisan dapur. Dapur makanan khas Melayu. Hmm. Iya sih, kalau saya sih dulu di dapur itu Kenapa tarik tuh? suara. Oh, tarik suara. Dapur Dapur rekaman rekaman. itu, atuh. Iya, iya. sombong. Oh, suaranya Dulu. bagus. Kita perempuan yang tiap hari ke dapur kagak sombong Iya, kita. betul, betul. Oh iya ya, tapi Iya. mulai sekarang Kak Julia nggak usah ke dapur ya. Kenapa Kenapa tuh? tuh? Takut kamu ketukar manisnya sama gula. Oh, Ais, kok jadi enak ya? paling bisa gitu ya. Ya Allah. Oke dah.
Jadi nanti aku nyimak aja karena sumbernya lagi OTW, jadi nyimak aja gantian ya. sama yang lain ya, Siap. Kak Julia sama Pak Nova. Oke. Jadi ini ada pantunnya yang kreatif ya. Ya. Boleh. Pantunnya buat Kak Julia aja karena Kak Julia ini kayaknya ngambang gitu di pikiran aku. Jadi Oh, aku oh, kasih oh, baik. pantun. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya, iya, Bahaya, iya. bahaya tuh. Kerupuk kali dia kalau disiram Iya. ngambang. Heeh. Buah salak baru dipetik, Cakep. buah jambu, buah delima. Hmm. Walaupun banyak cewek cantik, hanya Kak Julita yang kucinta. Hai. Boleh, boleh. Masya Yo, Allah. yo, yo, Ya, yo. udah pantun Iya, keberapa tadi satunya itu lagi ya? buat Pak Nova biar adil ya. Ayo udah. Ke pasar beli semangka, Hela. Cakep. malah dapat kurma. Iya, terus? Walaupun di luar banyak yang ngagoda, tapi tetap empok Nova yang aku cinta. Oh, Masya Allah. Gombal, gombal. Oke dah, yuk. Ya udah, makasih sehat Iya. untuk kalian berdua ya. Iya, Assalamualaikum makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun love you Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adidaw, Allah, adidaw, adidaw, udah. adidaw. Ngeri ya. Oke dah, Kak Julia, sudah ada yang bergabung di Tanjung Pinang? Belum ada, Mpok. Belum ada. Iya. Kalau begitu kita break dulu mungkin ya. Oh, boleh, Mpok, boleh, boleh. Kita break dulu. Semoga nanti setelah break narasumber kita sudah hadir, sudah dekatkah atau bagaimana? Sudah dekat sepertinya, Pok. Sudah dekat Iya, ya. Semoga nanti setelah kita break nanti bakal hadir narasumber bersama kita nanti tentang warisan dapur melalui Kepulauan Riau. Nanti kita bareng-bareng lagi dalam siaran berjalan nasional Suara Budaya Nusantara. Malang nasib bujang telajak, kemana pergi orang tak ajak. Malang nasib bujang telajak, kemana pergi orang tak ajak. Disuruh kawin, dia tak hendak. Kalaulah malam berkawan cecah. Disuruh kawin, dia tak hendak. Kalaulah malam berkawan cecah. Kedekak buah kedeki, balik atas bukit. Tegak nak berbini tapi tidak ada duit. Kedekak buah kedeki, balik atas bukit. Tegak nak berbini tapi tidak ada duit. Malang nasib si bujang lapuk, pisang kemuda badan dah bongkok. Malang nasib si bujang lapuk, pisang kemuda badan dah bongkok. Orang yang kawin, dia yang sibuk. Kalaulah malam berkawan buruk. Orang yang kawin, dia yang sibuk. Kalaulah malam berkawan buruk. Kedekak buah kedeki, balik atas bukit. Tegak nak berbini tapi pinggang sudah sakit. Kedekak buah kedeki, balik atas bukit. Tegak nak berbini tapi pinggang sudah sakit. Malang nasib pejaga tua, siang dan malam melamun saja. Malang nasib pejaga tua, siang dan malam melamun saja. Kawan dah kawin, dia tak bila. Tak sangka umur dah mulai senja.
kelapa. Selera nak berbini takut pula sama betina. Kedekak buah kedeki balik atas kelapa. Selera nak berbini takut pula sama betina. Malang nasib si bujang lasa, jika si janda dia menolak. Malang nasib si bujang lasa, jika si janda dia menolak. Tengok nandai berbini banyak, sedangkan dia satu pun tidak. Tengok nandai berbini banyak, sedangkan dia satu pun tidak. Kedekak buah kedeki, cendawan atas batang. Lama tak berbini, selera pun punah hilang. Kedekak buah kedeki, cendawan atas batang. Lama tak berbini, selera pun punah hilang. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Tanjung Pinang, warisan dapur Melayu Kepulauan Riau, dan akan menghadirkan narasumber kita Devi Kurnia Fitri, pemilik usaha Depai Kitchen. Kita ke Tanjung Pinang lagi. Halo Kak Julia. Halo Mpok, jumpa lagi. Jumpa lagi kita. Sepertinya narasumbernya sudah hadir ya. Oh, sudah Mpok, alhamdulillah. Oke, Assalamualaikum Kak Devi. Waalaikumsalam, Po. Mohon maaf ya terlambat. Iya, nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Kan perjalanan nggak bisa kita prediksi Iya, ya. betul Mpok. Tapi ngomong-ngomong lagi sakit tuh. Iya, Po, lagi agak bindeng-bindeng sedikit boleh lah ya. Iya dah, jaga kesehatan. Oke, kalau Siap. gitu ayo kasih kesempatan dulu deh buat Kak Devi bersama Kak Julia untuk ngobrol. Nanti kita buka lagi line teleponnya ya. Baik, Ngobrol Mpok. dulu mungkin tentang warisan dapur Melayu Kepulauan Riau. Silakan Kak Julia. Baik Mpok. Ada yang nelpon Mpok, gimana nih Mpok? Nanti aja. Oh nanti aja ya. Oke Ya, baik. kita skip aja siap, dulu siap, ya. Siap. Oke baik. Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita kembali hadir di siang hari ini di acara Suara Budaya Nusantara. Tentunya bersama kami dengan RRI Perempat Tanjung Pinang, dengan tema yang luar biasa ya pada siang hari ini, dan juga sudah kedatangan narasumber kita. Ada dapur Depai Kitchen. Ya, wah ini udah pertemuan kita yang keberapa ya Kak ya, udah sering gitu ya, karena memang dulu berawal dari usaha yang kecil ya kan, kemudian menjadi usaha yang Masya Allah sekarang berkembangnya luar biasa ya. Tidak hanya satu makanan khas Melayu, tapi sudah ada 2, 3 dan pokoknya banyak lagi tuh ya. Oke, dan tentunya di siang hari ini membahas mengenai warisan dapur Melayu Kepulauan Riau. Nah, Kak Depai, Kak Depi lagi nggak enak badan ya? Iya, mohon maaf banget kalau agak sedikit Iya, bindeng nggak ya. apa-apa. Kalau kita berbicara tentang warisan dapur Melayu nih Kak, kita tahu ya Depai Kitchen ini juga sudah cukup lama berdirinya ya kan, kurang lebih mungkin dari 7 tahun yang lalu lah ya. Betul. Nah, kenapa akhirnya Kak Depai ini memilih usaha
membuka tempat makan, kemudian membranding makanan khas Melayu. Dimana kita tahu sekarang kan banyak ya makanan-makanan dari luar negeri gitu ya. Yang lebih modern. Iya, yang modern gitu kan. Tapi kita tetap mempertahankan warisan budaya dari Kepulauan Riau nih. Gitu. Iya. Jadi memang awalnya itu sebenarnya malah lebih ke ini ya, Jepang ya kalau itu ya, kalau dimsum atau Cina. Oke. Karena senang makan dan senang kulineran. Jadi terfokusnya satu ke dimsum. Tapi kayaknya waktu itu pilihan dimsumnya belum banyak di Tanjung Pinang sendiri. Iya. Dan kakak pengen bikin yang beda. Oke. Gitu. Jadi ngulik resep sendiri dengan tekstur kulit yang berbeda juga. Terus alhamdulillah diterima dengan baik sama para customer. Terus juga kadang masak, posting, dan kan kita orang Melayu ya, apalagi saya dari pulau tuh makanannya lebih khas-khas gitu. Terus ternyata banyak yang minat, sampailah akhirnya sekarang mengkerucut kayaknya lebih ke mau memasarkan masakan Melayu aja gitu. Oke. Gitu. Jadi awal dulu memang masih menjual dimsum nih gitu ya. Iya, masih mencari jati diri. Iya, Ternyata mengkerucutnya kayaknya lebih senengnya tuh ke makanan-makanan Melayu. Berarti memang maksudnya dari basic keluarga pun memang menyukai masakan-masakan Melayu. Iya, suka masak, suka ngumpul bareng keluarga gitu. Jadi kan pasti hidangannya tuh makanan-makanan Melayu kalau saya kumpul sama keluarga. Jadi pengen lebih dikenal aja kalau makanan Melayu tuh banyak yang enak. Oke. Nah mungkin kalau zaman sekarang kita tengok ya anak-anak muda sekarang kan sukanya makanan-makanan yang unik nih ya Kak ya. Yang ya pokoknya macam-macam lah bentuk dia gitu kan. Tapi Kak Depi tetap mempertahankan kuliner Melayu. Nah sebetulnya Kak apa sih yang menurut Kakak nih perbedaannya dari membuka usaha kuliner khas Melayu atau dengan membuka usaha dari makanan-makanan yang modern lah gitu? Yang membedakannya? Iya. Yang membedakannya apa ya? Yaitu dia tadi karena khas Melayunya itu tadi kan jarang ya yang mau gitu. Jadi kakak lebih senang memilih produk-produk yang nggak pasaran. Biar orang tuh selalu notice ke kita kalau mau cari makanan Melayu ya di DP Kitchen gitu. Kalau terus kan resepnya juga nggak semua orang tahu ya. Kalau kayak dimsum kan bisa kita searching di mana aja. Kalau misalkan Melayu kan emang dari turun temurun gitu loh. Kalau sekarang kayaknya di TikTok udah lumayan banyak berseliweran yang membuat resepnya gitu ya. Masakan Melayu. Kalau dulu kan jarang. Kalau sekarang memang kayaknya udah mulai banyak yang berminat dan mengenal masakan Melayu. Oke, nah berbicara tentang masakan Melayu kan banyak nih Kak ya. Macam saya pun yang bukan orang Melayu laut lah ibaratnya ya. Jadi itu kan agak ada beberapa mungkin yang sama dengan daerah lain kayak gonggong kan di daerah lain juga ada tuh gonggong ya di daerah mana sih? Lampung atau di mana gitu ya? Bangka apa gitu. Iya, kemudian kayak lakse kan juga ada tuh. Betul. Nah, kalau makanan-makanan kita Melayu nih yang tersaji di dapur DP Kitchen itu kan ada kayak lakse, lendot ya, apalagi Kak? Gonggong, siput, kerang. Tapi sebetulnya kalau macam lakse sendiri, itu bedanya lakse kita khas Melayu dengan punya orang tetangga sebelah macam mana Kak? Apa tuh Kak? Kayaknya di teksturnya. Oh, di teksturnya. Dan kuahnya. Okay. Kita pun di Melayu Kepulauan Riau teksturnya ada yang berbeda-beda juga. Kalau dekat daerah Dailingga tuh lebih ke bulat-bulat dan lebih putih dia. Tapi kalau arah yang ke daerah Karimun sampai ke Riau, yang ke tempat Jule juga, kayaknya lebih ke kecil-kecil dia. Kecil-kecil gitu kecil ya. Dan agak abu-abu sedikit gitu. Oke. Nah mungkin yang orang belum tahu itu lendot Kak. Iya kan? Kan dia kalau pertama kali, saya pertama kali datang ke Tanjung Pinang pas melihat kan, ini apa sebetulnya semacam makanan, tapi kayak bubur, tapi kayak belendir gitu. Betul. Jadi itu apa sebelum mencoba pasti bingung ya. Iya. Ini rasanya gimana? Betul. Manis atau kemana gitu ya. Kalau lendot sendiri itu lebih kayak sup kali ya Dek ya. Lebih kayak sup gitu. Iya. Cuman bedanya kuahnya teksturnya kental dari tepung sagu itu sendiri. Terus supaya dia makin gurih umami, kita pakai penyedapnya tuh dari udang. Ada ebi. Dari gonggong. Kalau misalnya mau lengkap kadang orang pakai bakso, pakai baby gonggong. Pokoknya segala seafood tuh bisa dimasukin ke situ ya. Iya. Tapi bagaimana cara kita untuk meyakinkan nih Kak, orang pertama kali datang ke Tanjung Pinang terus kita mempromosikan ini ada lendot nih, tapi mereka baru melihat kayak apa sih ini gitu kan. Nah, itu kita cara meyakinkan mereka untuk supaya mencobanya gimana tuh? Kalau dulu itu kakak mencoba ikut-ikut ke bazar. Terus
misalnya kakak bawa termos 17 liter, Mhm. separuhnya itu kakak kasih untuk tester. Jadi Oh, ada orang lewat, tester. lendot apa itu lendot, coba dulu kak, coba dulu pak, gitu. Mhm. Jadi mereka tahu dulu rasanya, kalau misalkan mereka suka pasti beli lagi. Gitu. Oh, oke. Jadi kita buatkan Harus kasih testernya. tester Oke, untuk supaya mereka nggak penasaran dulu kan. Mhm, mhm, mhm. Kan nggak perlu banyak ya, kasih semangkok kecil aja udah tahu gitu. Iya, biar iya, kita iya. ngerasain. Benar-benar, karena kalau kita tahu juga Kak, ternyata 2016 Lendot ini juga sudah merupakan pelestarian budaya tak benda Indonesia. Iya. Iya, kalau kan ada kayak kalau di Sumbar kan rendang tuh. Betul. Kalau di Melayunya itu si Lendot Lendot, tadi gitu. alhamdulillah ya, Masya Alhamdulillah ya. Allah. Tapi sebenarnya kalau Lendot dari pesisir mana tuh, Kak? Kalau yang kakak sebenarnya juga lendot itu dekat daerah Riau juga ada loh deh. Oh, ada juga Tapi penyebutannya itu namanya sempolet. sempolet. Heeh. Tapi mereka mirip. Mirip. Oke. Paling beda-bedanya itu di perencahnya. Kalau misalkan di Kepri sendiri kayaknya lebih ke rawit sama bilis. Nah, kalau misalkan dekat daerah Riau itu dia pakai cabai merah. Cabai merah. Iya, dan pakai ebi, kayaknya jarang pakai bilis gitu. Cuman teksturnya tuh kurang lebih sama aja. Tapi Kak sudah pernah coba yang Udah oh, pernah, udah. iya. Oh. Rasanya ya kurang lebih lah. Kurang lebih sama juga gitu ya. Apa sih Kak daun yang di dalamnya itu daun Kalau misalkan secara umum Mm-mm. khasnya itu dia pakai daun selasih sama daun kunyit. daun selasih? Cuman emang daun selasih itu agak Susah dicari. nyarinya. Oke. Iya, jadi kalau untuk hari-hari kalau misalnya daun selasih nggak ada, kakak biasanya pakai daun kunyit. Sayur-sayurnya sendiri macam-macam. Kadang ada pakai kangkung, pakai pakis, pakai bayam juga pernah ada yang buat gitu. Oh, ada juga ya. Iya, cuma Iya, kakak iya. ambil lagi yang secara umum sekarang pakai kangkung dan pakis aja. Oke. Tapi Kak pernah membaca tak sejarah kemunculan dari lendot itu? Katanya sih pokoknya secara umumnya itu Makanan raja. makanan dari- Iya, makan raja dulu ya iya, kan. hanya bangsawan yang raja-raja Iya, itulah yang bisa hanya menikmatinya, makannya, gitu. benar. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman dan juga waktu, akhirnya masyarakat biasa jadi bisa menikmatinya. Mungkin zaman dulu yang tadi daun apa Kak, selasih itu masih bisa dijumpai banyak Iya, agaknya ya. sekarang udah jarang. Susah, Oke. di pasaran nggak ada dijual. Juga nggak ada ya. Iya, kalau kayak bubur pedas tuh kan pakai daun kesum ya. Mm-mm, Nah, daun mm-mm. kesum itu masih ada jual di pasar. Hmm. Kalau daun selasih ini sejauh ini yang kakak tahu nggak ada dijual gitu. Nggak ada dijual gitu ya. Benar-benar mungkin kayak ada beberapa ya. Kalau nanti ada event atau apapun, kita memang harus memperkenalkan sih kayak. Betul. Karena jangankan orang lain yang mau tahu gitu. Orang kita aja nih, anak-anak mudanya masih pada Banyak belum yang tahu nggak kan. tahu, Pasti iya. bingung kan. Apa sih lendot gitu, Betul. gitu kan. Itulah tujuannya kakak mengadakan lendot setiap hari. Jadi kalau dulu kan hanya kayak momen-momen tertentu kayak hanya lebaran atau kumpul-kumpul keluarga besar. Nah, kakak tuh pengennya siapa aja yang mau makan lendot, apalagi orang ngidam tuh kadang kan maunya macam-macam ya. Iya, iya, Jadi iya. supaya nggak susah tiap hari kita adakan lendot. Jadi biar Oke. gampang dicarinya. Oke, berarti kalau sepengetahuan Kak Depi sendiri, apa saja makanan khas dari Melayu itu sebetulnya? Kayak tadi lakse, Lakse, lendot, lendot, gonggong. kepuron. Apa lagi deh? Iya, kepurun. Nah, kepurun ini kalau kita tengok dia kalau di daerah Papua berarti ya kayak mirip-mirip ya Kak ya, kan sama-sama dari tepung sagu ya. Kalau di kepurun daerah dari Papua, mana? Apa namanya? Papeda. Papeda. Iya, kayak papeda berarti kan? Iya. Dia dari tepung sagu juga. Betul. Cuman lebih beda di kuahnya. Yang membedakan cara makan. Oh, cara makan dia. iya. Nah, kalau papeda yang saya tengok tuh dia kan diputar-putar gitu ya, terus ditaruh di piring. Kalau kita macam mana? Kepurun sama, cuman dia apa ya, lebih cair lagi ya. Lebih cair. Oh, dia lebih cair. Kuahnya itu kan kalau papeda mungkin kayak asam Pakai pedas. Iya, kayak kuah kuning. asam pedas. Kalau ini dia dari perencahnya bilis, Oke. belimbing, cabai rawit. Jadi Oh, ada asam belimbing. seger. Oh, ada Iya. asamnya gitu. Pakai mangga juga ya, Mangga Dek? juga bisa. Oh, irisan mangga. Kebetulan Oh. tim kita ada yang Melayu asli juga Oh nih. iya, Heeh. Melayu asli mana Kak? Saya Melayu asli Penyengat. Oh, Penyengat. Oh iya, ini Penyengat juga banyak ya. Iya. Oh, ya memang maksudnya tuh ceritanya dari sana gitu Iya. ya kan. Oke. Kemudian apalagi ke Kepulauan, terus juga ada Bubur pedas. bubur pedas. Iya. Itu Apalagi bubur ada? pedas tuh berarti rasanya pedas. Oh, Atau namanya? Julia juga belum pernah rasa. Belum. Nanti Dia deh. dikatakan bubur pedas itu karena kuahnya tuh merah. Oh, kuahnya merah. Ya, merah. Oke. Karena kan Tapi nggak bumbunya- sepedas itu Iya, sih. nggak sepedas itu. Bumbunya pun dia ada yang
bumbu basah, bumbu kering gitu. Dan juga kalau kita dengar bubur pedas kayak bubur banget nih. Ternyata enggak sebubur itu gitu kan. Enggak sebubur itu ya. Enggak selembek itu gitu. Oke. Karena kan berasnya kita gongseng dulu. Jadi dia prosesnya agak lumayan ribet sih kalau bubur agak pedas, ribet gitu ya Kak. campurannya lebih banyak gitu loh deh. Seafood bisa, seafoodan juga bisa. Dia pakai kacang-kacangan. Ada kacang-kacangan juga. Pakai apa jamur lagi kuping bisa. Jamur kuping, pakai makaroni, pakai mie kuning. Ternyata kondimennya banyak ya. Makanya kadang mungkin dari beberapa makanan itu tuh pasti ada manfaatnya dong ya, karena kan tadi sudah ada karbohidratnya, ada proteinnya gitu ya. Kalau yang di Penyengat kalau tak salah tuh yang terkenal kan air dohot ya. Air dohot juga gitu kan. Deram-deram. Nah, deram-deram tuh juga unik kan Kak. Kalau saya pernah lihat juga ada di beberapa daerah juga yang bentuknya sama. Tapi mungkin penamaannya berbeda. Kayaknya lebih kecil dan lebih kering. Ya, kalau punya kita kan ukurannya kayak cincin ya. Cincin. Terus kalau itu bahan dasarnya apa? Gula merah. Gula merah. Oh, itu gula merah. Gula merah. Gula merah juga ya. Ya, itu paling enak dimalamin dulu. Didiamkan dulu. Oke. Paginya baru dimasak. Itu juga dulu kalau dengar ceritanya juga makanan khas raja ya. Daerah raja gitu. Jadi akhirnya kita pun masih bisa menikmatinya gitu. Bahkan kalau kayak air dohot itu aja beberapa mungkin 10 tahun yang lalu itu mungkin masih untuk ini ya Kak, kayak ada orang penting datang disajikan gitu kan, hanya untuk orang bangsawan penting gitu ya, air dohot ya kan. Penyajiannya pokoknya hanya di momen-momen tertentu. Iya, acara pernikahan anak raja mungkin ya. Kemudian itu disajikan gitu kan. Tapi sekarang sudah mulai banyak ya. Itu kalau dohot itu berarti penamaan dohot tuh dari buahnya tadi. Kan ada buah tuh dalam isiannya tuh. Gimana nih tanggapan orang Penyengat? Iya, macam orang Penyengat? Di nama air dohot itu kurang tahu juga ya. Cuman memang kondimen buah di dalamnya itu bermacam-macam. Oke. Nah, dari kismis yang kita tahu kan beberapa macam warna. Iya. Terus ada kayak buah apa itu ya? Ada buahnya yang kayak ini kan, kayak buah ini enggak sih? Kayaknya sekali-sekali harus ini deh, panggil Abang Fahri. Oh iya, yang tahu air dohot ya. Iya. Tapi itu buahnya memang rasanya kan agak asam tapi manis. Iya. Segar gitu. Benar-benar. Dulu saya pernah juga waktu ke Penyengat, itu waktu Bapak Sandiaga Uno datang. Nah, itu beliau disajikan tuh air dohot. Kemudian beliau menanyakan, "Ini sebetulnya airnya apa?" gitu kan. Kemudian beliau menanyakan sejarahnya dan ternyata cocok di lidahnya. Suatu kebanggaan juga gitu kan, bisa merasakan minuman khas raja gitu ya kan. Kapan lagi coba? Yang kita rakyat jelata. Tapi luar biasa. Jadi bangsawan. Iya, amin. Kapan itu ya Kak? Jadi memang kalau kita ulik-ulik lagi banyak ya Kak ya makanan-makanan khas dari ini ya. Karimun saja itu udah banyak kan? Betul. Kayak kerupuk atom aja itu beda-beda kan? Iya. Dari orang Lingga. Pulau-pulau itu beda-beda. Iya. Pulau Moro beda lagi bentuk kerupuk atomnya. Terasi. Iya, Belacan terasi. aja juga beda-beda gitu setiap daerahnya dan punya kenikmatan tersendiri. Benar-benar. Tapi kalau di Kepulauan Riau sendiri belacan atau terasi yang paling sedap tuh dari daerah mana Kak? Sejauh ini kalau kami sukanya tuh belacan Senayang. Iya, dia yang lonjong bulat gitu ya. Oke. Itu yang paling ciri mantap. khasnya di baunya sih Kak. Di aromanya tadi. Iya. Oh, oke. Berarti di daerah Tanjung Pinang sudah banyak juga yang menjualnya ya. Bahkan juga macam punya kita ini juga sudah banyak kita jual di daerah lain ya. Bahkan juga ada yang ke luar negeri ya kan. Macam air dohot tadi itu banyak juga tuh yang jualin. Iya, Masya Allah ya. Iya, Masya Allah gitu. Mudah-mudahan DP Kitchen juga bisa ya. Amin. Nah, kalau DP Kitchen kan banyak nih Kak. Dulu kan menunya baru sedikit kan. Sekarang sudah banyak. Yang khas Melayu aja ada berapa macam tuh? Berapa ya? Mungkin sekitar Ayo ingat tak? 15 atau 10 gitu kali ya. Sama lauk. Iya. Lauk aja awalnya kita cuman 2 atau 3 macam. Sekarang udah lebih dari 15 macam. Udah 15 macam. Iya. Itu ada ini juga kan apa tuh yang makanan khas kita? Sotong masak hitam. Ada? Sotong masak hitam, ada. nos celok kuah asam. Oh, oke. Terus sotong pedas manis. Sotong masak hitam. Oke. Siputnya kita masak lemak. Ya. Masak tumis berkuah sama masak kecap. Nah, baru-baru ini enggak tuh ya. Saya kemarin melihat postingan DP Kitchen di dapurnya didatangi oleh istri
istri wali kota Tanjung Pinang, Betul, ya, atau Masya ibu Allah. apa beliau Bu pejabat Eni, Bunda Eni. Bu Eni. Nah, itu kemarin Sebagai itu ngapain, Ketua Kak? Dekranasda Dekranasda itu Kota. beliau ngapain? Mereka ini support UMKM. Oke. Apalagi mereka tuh lebih ingin mensupport UMKM yang menjual masakan Melayu. Oh, berarti memang gitu. mengangkat warisan budaya khas Betul, Melayunya. Oke. Ya itu dia tadi dihubungin kan, katanya ibu mau coba turun langsung gitu ya. Masya Allah sih suatu kebanggaan banget ya untuk Iya, DP iya. Kitchen. Kemudian beliau juga ikut di dapurnya gitu ya, masak mencoba. lendot loh nih Bunda Weni. Iya, nah sama itu Kak lakse. untuk proses memasak lendot kan agak lumayan susah ya. Iya. Itu pas di apa tuh? Pas proses yang mana tuh? Kebetulan waktu itu kita udah nyiapin bahannya itu hanya untuk 1-2 porsi. Oke. Jadi prosesnya nggak begitu lama. Kalau misalkan untuk masak jualan kan harus 1 dandang besar ya. Nah kalau misalnya pas waktu Bunda datang tuh kita hanya nyiapin untuk 1-2 porsi aja. Jadi paling durasinya hanya sekitar 10-15 menit. Oke. Gitu. Berarti agak lumayan ini juga ya membuatnya ya. Iya, makan waktu juga sih kalau untuk masak besar ya. Nah, mie tarempa kan juga ada ya? Oh, nggak ada ya Kak ya? Nggak ada, sayang. Tapi mie tarempa ini juga ada yang sama dengan mie di daerah lain ya? Iya nggak sih, kayak ada kan? Kayak di mana ya? Di daerah Kayak Aceh gitu ya? Iya, dia kayak mirip gitu. Iya. Kalau dia kan identiknya kan karena ada kuah acar, kemudian rasanya gitu ya. Tapi plot twistnya ya, kan Kenapa tuh? kakak pernah setahun di Tarempa. Ternyata di Tarempanya sendiri nggak ada mie Tarempa. Oh iya. Iya. Terus rasanya juga beda sama yang di sini. Sama-sama enak, cuman kalau di sana lebih nyebutnya ya mie goreng, Oh, mie goreng. basah. Alasan mereka tidak ada? Kurang tahu juga. Apa tuh. karena memang resepnya kurang mengetahui? Dibilang mirip nggak mirip, tapi ada perbedaan lah rasanya gitu, yang di sini sama yang di sana ya. Oke. Terus ya di sana tuh ya katanya di Tarempa juga nggak di Tarempa sendiri nggak ada mie Tarempa, tapi nyebutnya mie goreng. Mie goreng justru menyebutnya. Iya. Oke. Padahal kan kalau di Tanjung Pinang juga sudah boleh banyak ya Kak ya, Iya. yang sudah menjualnya gitu ya kan. Nah, nanti kan setelah kemarin didatangi oleh Ibu Dekranasda ya, Ketua Dekranasda Kota gitu ya. Setelah itu kemarin pembicaranya apa Kak? Apakah nanti beliau mungkin akan mengadakan event untuk memperkenalkan masakan yang Kak Depi jual atau macam mana? Kalau misalkan program dari mereka sendiri kayaknya lagi mencari-cari juga, mana tahu di sini ada teman-teman dari UMKM Tanjung Pinang yang lagi dengar siaran kita. Iya. Kayaknya mereka lagi cari-cari juga tuh untuk meliput UMKM lainnya yang menjual masakan Melayu. Menjual gitu. masakan Melayu. Oke. Intinya Dekranasda Kota mau mensupport UMKM yang menjual masakan-masakan Melayu yang ada di Tanjung Pinang. Oke. Mungkin itu juga menjadi salah satu untuk pertumbuhan ini ya Kak, ekonomi baru di Kepulauan Riau ya, betul. dengan mewariskan budaya dari makanannya sendiri gitu ya kan. Oke. Jadi kemarin beliau bicara seperti itu ayahnya ya. Nah, untuk program pertamanya itu yang pertama kali ya di DP Kitchen itu. Jadi mungkin akan ada UMKM selanjutnya. Ya mungkin mau juga mewarisi makanan khas dari ini gitu ya. Berarti banget loh sebenarnya. Iya, mungkin yang maksudnya tuh yang benar-benar dalam jumlah banyak mungkin masih punya Kak DP Kitchen. Mungkin ya sejauh ini karena kan ini kan juga sudah lumayan bertahan 7 tahun kan ya. Ya, jadi kan tapi maksudnya selain itu juga banyak loh Dek, kayak di SMA 2 tuh kayak apa tuh namanya, Singgah Selalu ya. Itu legend banget tuh, tempat ada jual juga. lauk dan lebih ke masakan Melayu. Iya. Dulu Kak juga ya tahu kan prasmanan gitu dia ngambil lauk. Oke. Nah, kalau DPI Kitchen sendiri nanti Kak untuk kedepannya mungkin gitu ya, apa strategi yang ingin Kak lakukan supaya ini tuh benar-benar menjadi warisan makanan yang nggak cuma berhenti sama Kak DP-nya, tapi nanti diturunin ke anak-anak cucu gitu. Iya, pengen banget lah. Sejauh ini mimpinya sih mau buka cabang, pengennya tuh di Batam sudah ya. Pengen buka cabang di Batam. Ya kalau bisa di Singapura Malaysia ya, amin. Masya Allah, amin. Singapura Malaysia ya. Kita kan boleh bermimpi ya. Boleh dong. Semoga ada jalannya. Doain aja. Amin. Lalu nanti ya kita memperkenalkan ternyata ada DPI Kitchen khas Melayu yang menjajakan kaki di Malaysia dan Singapura gitu ya. Amin, ya jadi Allah. Masyarakat Melayu khas kita pun tak perlu jauh-jauh ke Tanjung Pinang kan. Langsung di Singapura kan dan juga yang perantauan iya, kan. betul. Amin. Amin gitu ya. Iya. Oke, Mpok Nova.
Gitu Mpok, gimana Mpok? Iya, seru ya pembicaraannya. Iya Mpok, jadinya lapar kan Mpok? Makanya saya nggak terlalu mendengarkan lah ya. Iya, benar Mpok. Takutnya jadi kepengen gitu kan. Itulah. Iya deh. Kak Juli, tadi penelpon kita Bang Edo dan juga Bang Topan sudah dijawab ke pertanyaannya? Oh udah tadi, yang makanan apa yang paling disukai di sini? Sudah ya. Sudah. Kalau begitu kita kasih kesempatan mungkin untuk 2 penelpon masih bisa. Kak Juli, Tanjung Pinang sudah ada yang bergabung? Tadi sudah ada tapi udah. Coba masuk Mungkin lagi ya kepada tadi ada yang masuk, boleh bergabung kembali di telepon kita 0771 di 0811 7048 atau di 0771 444 9050. Di WhatsApp juga boleh ya. Tadi ada Cik Guria kalau tak salah nih. Cik Guria di Jakarta Selatan, salam budaya Kakak Julia yang cantik. Nanti kalau saya telepon tolong diangkat sebelum itu. Terima kasih, salam sehat ya. Iya Cik Guria, telepon lagi Cik Guria ya. Jakarta macam mana Pok? Jakarta sudah ada, kita sambungkan dulu ya. Boleh. Halo, selamat siang. Ya terputus. Terlalu lama ngangkatnya. Ini sudah ada nih Pok, kita coba dulu ya. Silakan. Oke, baik. Sabar ya. Halo. Ini suaranya mana ya? Teriak tadi kakak manggil aku. Oke, halo. Iya maaf tadi nggak ada suara. Halo juga Kakak Julia. Iya, halo Cik Guria. Cantik. Kakak Julia yang cantik. Presenter RRI. Oh, Tanjung lengkap sudah ya Cik Guria ya. Iyalah, ya kan? Iya. Kalau kita dengar suaranya kan RRI ini luar biasa. Masya Allah. Bisa kita berselancar dari Nusantara. Hari ini di RRI Tanjung Pinang dengan RRI Jakarta ada Pak Nova Blaam. Rancabana. Halo Pak Nova. Halo Cigu. Sehat ya Pak Nova ya? Alhamdulillah. Pak Nova dengar suara Cigu enggak? Dengar. Oh, dengar, alhamdulillah. Halo Tanjung Pinang, Kakak Julia Puspita Ayu. Halo Cigu. Enggak lah, tambah tambahin aku. Iya, jangan tambah dong Ayu. Cigu. Iya, Cigu. Ada juga narasumber yang cantik, Kak Ibu Depi. Depi Kurnia Fitri. Assalamualaikum Ibu Depi. Waalaikumsalam, Kakak Kak Depi ya. Iya, kakak aja. Iya betul, kakak aja. Gimana Cigu? Kakak Depi, Ada yang mau ya. ditanyakan? Ini memang kita temanya ini barisan dapur Melayu Kepulauan Riau. Iya. Memang luar biasa, apalagi di dalam bulan Ramadan, jangan pada ngiler-ngiler ya. Ini temanya menarik juga. Kalau Ponopanya katanya dengerinnya nggak pintar selalu, tapi dia takut ke ini kepengen. Yang pertanyaan, Iya. buat Ibu Kakak Depi yang baik hati. Kak Depi ya bener ya? Iya Kak Depi. Nah, warisan dapur Melayu Kepulauan Riau atau Kepri kaya akan rasa cinta, cita rasa khas pesisir yang menonjolkan penggunaan hasil laut, benar ya? Iya. Atau ikan, sotong, kerang, santan dan sagu diolah dengan teknik tradisional seperti pengasapan dan penggunaan lesung batu, begitu ya. Hidangan ikoniknya meliputi luti gendang, mita rempa, lakse, bubur lambok, serta kue tradisionalnya seperti kue bangkit dan buah Melaka. Pertanyaannya, saya mau bertanya ini, seperti apa nih bubur lambok ini? Oh, seperti dari apa bubur bahan-bahannya? Bahannya dari apa? Nanti aku turun dulu. Ini pertanyaan satu. Ya. Nah, terus ada kue-kuenya tradisional seperti kue bangkit. Iya. Apa namanya bangkit kah kuenya itu? Iya, bangkit dari mana gitu dan ya? buahnya Melaka dan buah Melaka. Mohon nanti seperti apa khas makanan kue yang ada di Tanjung Pinang atau Kepulauan Kepri ini ya, Kakak Depi ya. Iya, Semoga kuliner Kepri ini mencerminkan berpaduan budaya Melayu yang kuat, sering disajikan dalam acara adat maupun teman minum teh dengan cita rasa gurih dan pedas, begitu Ibu ya. Buat Ibu pantunnya. Pantun buat Tanjung Pinang, gini pantunnya ya. Gimana tuh? Ikan belana dimasak pindang. Hewa. Cakep gitu ya. Ulang. Ikan belanak dimasak pindang. Pindang dimasak ditambah lade. Iya. Bau harumnya tercium ke padang. Masakan Melayu tak ada tandingnya. Itu pantun Cik Idu. Halo Pak Novan, makasih banyak Kakak. Narasumber Kakak Depi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah semangatnya Cik Guria ini luar biasa ya Mpok ya. Baik, kalau gitu sebelum dijawab kita sambungkan dulu ke Jakarta ya Kak ya. Halo.
Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Nopal. Waalaikumsalam Bang Leman yang ada di Selamat Lampung. siang. Assalamualaikum Kakak Julia Puspita dan Kakak Depi. Iya betul. Iya, Silakan salam Bang sehat, Leman selamat langsung tugas. ke pertanyaan ya. Iya, betul. Langsung aja ya. Enggak kayak ini, Igu banyak bahas sana bahas ini, bahasa basi. Leman. Ini Mbak Ponopal. Jadi saya itu menyimak tadi jadi saya itu kayaknya gimana? Temanya ini kayaknya apa namanya? Nggak ada yang apa gitu ya, yang mau saya tanyakan di Ponopal gitu. Jadi saya hanya mengucapkan pada Ponopal, nggak ada yang bisa mau ditanyain ya udah. KDP dan Mbak Julia yang tugas di Tanjung Pinang ya, selamat menunaikan ibadah puasa aja lah. Iya. Bukan nanti gitu aja Ponopal. Iya. Bu Depi. Yo. Itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil absen doang ya. Iya. Mungkin udah menghayal gilar kali ya. Silakan. Silakan Kak Depi Silakan dijawab. Kak Depi. Kenapa tadi Bubur lambuk bahannya bubur lambuk itu apa? Bisa dijawab? Bisa dijawab silakan. Yang saya tahu. Iya. Dekat kami dia sikit lah. Masih berbahan sagu. Bahan sagu. Cuman Oke. bedanya sagu ini seperti yang kakak bilang tadi yang dari Papua ya. Yang dibulat-bulatkan. Iya. Terus rasanya gurih, Heeh. asin. Itu biasanya untuk selingan. Oh, untuk selingan. Kayak kalau kata orang itu kayak dessert ya. Oh, dessert. Iya, dessert. Duduk-duduk sore, biasa orang remaja kan nggak ada, bingung mau makan apa. Tak ada tambul. Tak ada tambul, kita buat bubur lambuk lah untuk makan. Oke. Dia apa ya? Itu lebih kayak ke Pulau 7 ya kalau bubur lambuk. Berarti bahannya memang dasarnya tuh sagu gitu ya. Berarti di sana masih banyak pohon sagu berarti ya? Banyak kayaknya di Kepri. Oh, oke. Kalau sagu basah itu daerah Lingga masih. Daerah Lingga masih banyak berarti ya. Daerah Tanjung Batu juga banyak sih. Oke. Di sini susah nyarinya kayaknya. Tanjung Pinang ya. Iya. Kalau kue bangkit nih Kak. Nah itu kenapa namanya kue bangkit? Ya dan kue Malaka. Apakah dia kue bangkit dari mana dulu? Kue bangkit gak tahu deh ya, asal mulanya belum tahu. Iya, Jadi mungkin kita dari belum proses ngulik memasaknya kali ya. Iya, karena jujur aja kalau kakak kalau masalah kue-kue kakak agak kurang. Jadi lebih seneng ke makanan-makanan Melayunya ya. Iya. Kayaknya kalau kue bangkit itu dari proses memasaknya deh yang menggunakan bara api. Tepung sagu juga apa ya? Oh, dia dari tepung sagu juga. Oke. Rasanya manis. Enak lah. Oke. Iya, bangkit. Karena dia apa ya? Dari pembuatan alatnya tadi kan? Itu kan biasa di oven. Iya. Otomatis dia melebar. Nah, itulah bangkit tuh tadi. Adonnya bangkit kembang ya. Apalagi kalau mungkin zaman dulu tuh digunakannya tuh pakai bara api ya. Kemudian ada cetakannya gitu yang sehingga dia bentuknya itu kayak menggembang gitu ya. Tapi bahan dasarnya berarti tepung biasa. Dari sagu juga? Oh, dari sagu juga. Setahu kami tepung sagu sih. Oh, oke. Bukan tepung-tepung bikin kue-kue nastar itu ya. Lebih kue mungkin ada campurannya juga. Ada campurannya juga. Tidak dominan lah. Iya. Lebih dominan sagu. Oke. Kalau Malaka? Malaka tuh kan kelepon ya. Oh, kayak kelepon gitu. Iya. Kalau dari kita khas Melayu ini isiannya apa sih? Gula merah. Oh, gula merah juga. Oke. Oke, Mpok, itu Mpok udah dijawab, Mpok. Ya. Baik, karena ini waktunya kita udah di menit 56 juga, Kak Juli. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan sebagai harapannya untuk warisan dapur Melayu Kepulauan Riau ini. Silakan, Kak. Boleh silakan, Kak. Iya, kalau misalnya dari DP Kencan sendiri dengan adanya diundang seluruh Indonesia nasional ini, Masya Allah, pengennya seluruh Indonesia tuh notice ke Kepri dan datang ke sini untuk nyobain segala kuliner yang ada di Tanjung Pinang, khususnya mana tahu suka dan bisa jadi tempat kunjungan wisata di Indonesia untuk mancanegara juga. Benar-benar. Jadi tidak hanya menikmati keindahan alamnya saja, tapi juga kenikmatan dari kulinernya ya, Kak ya. Oke, siap kalau begitu. Kak Devi, terima kasih sama temennya. Tadi saya tidak diperkenalkan. Iya, siapa kan? Iya, ya Allah, lupa siapa tadi Kak namanya? Kak Juli nih, pasti iya, salah, lupa, harus disalahkan. Iya, maaf ya. Siapa namanya, Kak? Fitri.
Fitri. Minal Idul Fitri ya. Oke, Idul Fitri. Oh, berarti bukan nama belakangnya Kak Devi kan? Bukan. Nama bukan. juga Fitri. Iya, Fitri juga Oke deh. dua-duanya. Kak Devi, Kak Fitri terima kasih, Kak Juli terima kasih. Makasih, Salam Mbak sehat, Nova. salam bahagia Dengan senang ya. hati, Mpok. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga nanti kita berkah sampai beduk berbuka ya. Amin. Selamat siang. Selamat Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Abang Po, Nya Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 4 Maret 2026 ya Bang Po ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita hingga pukul 3 atau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Makasih buat adik-adik yang di sana, makasih Lia, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.